Dan gue Eka. Nah, kita kemarin sempat ngobrol-ngobrol buat konten apa gitu ya. Terus nggak sengaja kepancing-pancing, sampailah kita cerita pengalaman yang agak-agak serem ya Kak ya. Iya, betul. Jadi sampai ke hal-hal mistis. Emang kayak ngerasa semenjak saya itu pernah dirasukin gitu Pak, pernah kerasukan sih jatuhnya gitu. Jadi kayak Ngeri ini kayaknya nih. serem gimana gitu. Oke, nanti lo ceritain ya. Jadi sekarang sobat Saya nengok ke sana ngeliatnya tukang somai, nengok ketawa. tukang somai. Nengok ke depan tukang somai. Jadi Eka lagi lapar. Tenang, gue udah pesen GoFood. Oke gini set, tukang somai itu tukang-tukang. Mudah-mudahan GoFoodnya nggak lama. Pertama kali lo bisa ngeliat tuh pas kapan tuh Kak? Jadi awalnya ini kan saya waktu itu pernah ini Pak ikut bela diri gitu kayak namanya itu karate. Nah di situ tuh saya ngalamin banyak hal-hal aneh di dalam diri saya. Kenapa kayak gitu? Karena pas lagi untuk karate ini kan dia ada kayak jurit malamnya gitu kan ya Pak ya. Nah dari jurit malam itu aku tuh kayak berkelompok, adain kelompok untuk junior-junior yang baru-baru daftar di karate aku nih. Nah aku tuh bagian posisi udah senior gitu. Aku udah senior, aku bagian dari panitia. Nah dibagi panitianya itu tiap 2 pos itu 2 orang kalau nggak salah sih. Sumpah demi Allah lampunya nyala. Sumpah demi Allah lampunya nyala sendiri. Itu lampu yang konsina di situ emang nggak ada. Belakang ya? Sumpah dulu. Iya belakang tadi mati ya? Iya. Ya udah biarin. Emang bukannya nyala ya? Jadi di sini emang ada. Gila. Soalnya gue nggak lihat di belakang sob. Nah pas udah kayak gitu dibagi jadi 2 orang gitu Pak untuk di beberapa pos. Kebagian aku itu di pos ketiga atau keempat, aku lupa sih Pak. Soalnya udah lumayan lama. Oke sebentar, acaranya di mana Kak? Acaranya itu di puncak di puncak. bagian Outdoor berarti ya? Iya. Aku lupa sih di puncak itu di mana gitu. Pokoknya di suatu tempat di puncak. Oke lanjut. Nah nggak sengaja itu aku tuh berdua sama temen aku udah selesai apa sih namanya Briefing. kayak bukan briefing Pak. Survei. Jadi udah selesai ngatasin junior aku maju ke pos yang berikutnya. Kayak aku Berarti dampingin? Nggak ngedampingin, jadi mereka udah pada di pos yang ini terakhir. Aku tuh nyamperin teman-teman aku posisinya. Semacam nyapu gitu. Okay. Nah pas udah kayak gitu, aku tuh langsung kayak jalan. Pas di perjalanan kan udah nyampe nih di posnya. Aku berdua sama teman aku. Nah ketemu sama senior aku lagi. Nah pas ketemu sama senior aku, di situ aku mulai kayak dingin, badan aku kayak bengong. Namanya kan hawa luar ya Pak ya, hawa-hawa puncak. Nah habis dari situ aku tuh kayak kok badan aku kayak nggak enak, apa sakit atau masuk angin. Gak lama kemudian teman aku tuh maju, kayak dia dengar sesuatu sih sebenarnya Pak. Tapi aku tanya kenapa, nggak apa-apa. Dia jawab nggak apa-apa kan. Pas udah selesai kayak gitu, aku coba nyenter karena tuh aku orangnya kayak kepo gitu kan, kayak iseng-iseng itu. Nggak lama kok belakang aku kayak makin tinggi gitu, kayak sesuatu ada tinggi banget yang nggak tahu itu apa. Pas aku nggak lama center itu beneran ada kayak kuntilanak terbang gitu Pak. Kayak langsung mundur, gimana sih Pak, kayak kuntilanak itu tuh mundur. Nah udah selesai kayak gitu aku kayak nggak bisa ngomong apa-apa, tapi center aku masih nyenter dia. Nggak, berarti kan di belakang lo. Tapi aku kayak berbalik gitu Pak. Kembali. Terus berarti kelihatan banget dong kuntilanak disenterin kan? Itu. Nah terus dia terbang. Lama-lama tuh dia mundur, hilang udah. Kayak gitu. Nah dari situ tuh aku mulai kayak astagfirullahaladzim, kok gue bisa ngeliat gitu kan, kayak enggak, paling cuman suges. Aku mikir gitu awalnya. Tapi yang temen lo lain ngeliat nggak? Enggak. Anehnya pas udah selesai kayak aku udah ke villa itu, aku kan kayak cerita dong, soalnya kan ada sensei aku kan, kayak aku ngeliat ini, aku bilang gitu kan, badan aku nggak enak. Terus kayak petinggi aku tuh kayak cuman megang itu kayak nyadarin, terus kayak udah baca aja kata dia gitu Pak, gitu jadinya. Teman-teman aku tuh sempet nggak dengar, cuman kayak mereka ngerasa kayak ada yang aneh-aneh gitu sih. Kan dari lihat itu aku mulai melemes, mulai kayak dingin. Nah aku tuh sebelum nyampe ke villa itu aku lewat kali gitu. Nah itu kayak di situ ada sensei aku sih, emang dia sengaja duduk di situ buat ngeliatin junior yang lewat. Cuman kalau kita kan dia ngumpet gitu, jadi kayak nggak bisa ngeliat. Nah nggak lama itu aku dibilang begitu kata dia, aku paham. Nah terus aku langsung jalan mau menuju villa karena junior udah pada sampai atas nih. Posisinya kan aku dari atas turun, terus
ke kali itu, terus baru naik lagi. Nah pas lagi di kali itu aku nyenter juga nih Pak, karena aku penasaran itu bener aku lihat apa enggak. Kayak sugas aku, nggak mungkin gue lihat nih gitu. Aku coba gini, coba aja senter lagi, kali aja beneran ngeliat. Jadi aku kayak ngerasa tertantang sendiri sih sebenarnya. Takut juga sih sebenarnya, banyak takutnya juga. Cuman kayak gitu, ada ngerasa tertantangnya sendiri. Pas nggak lama aku senter itu ke kali, itu kayak ada nenek, kayak ada orang bongkok gitu, kayak udah tua gitu, kayak nenek-nenek gitu sih Pak, rambutnya panjang putih. Terus pas dia nengok itu giginya tuh bertaring. Di situ aku langsung bener-bener itu yang namanya ternyata aku ngeliat gitu loh, kayak mulai percaya, gue ngeliat ya gitu. Kayak berarti ini penampakan kedua selama hidup nih, maksudnya itu yang kedua kalinya. Okay. Nah abis itu udah tuh aku kayak astagfirullahaladzim, gue nggak boleh ceritain ini nih, takutnya teman gue pada takut gitu. Aku jalan ke atas menuju sampai villa. Di situ aku kayak udah mulai diem bengong, kayak nggak percaya gitu loh Pak. Nah kayak gitu nggak lama itu udah tuh akhirnya kan aku habis basah-basah juga kan, gara-gara sebelumnya kayak sempat ngikut-ngikut acaranya itu. Aku mandi nih jam 2 malam, jam 2 apa jam setengah 3 malam aku mandi. Pas nggak lama itu bathtub kan ada kayak keran gitu kan Pak, di atasnya gitu. Aku nyalahin bathtubnya, udah penuh aku matiin dong. Aku mandi nih set, pas aku lagi sampoan tiba-tiba itu air keran bener nyala sendiri, keran di bathtub. Padahal udah aku matiin. Di situ aku mulai kayak kayaknya gue ngeganggu nih gitu. Berarti ngebuka sendiri dong. Lo ngeliat muter? Enggak liat muter, karena aku lagi sampoan, posisinya kayak merem gitu. Terus kok air tiba-tiba nyala. Itu yang bikin aku kayak, gue diganggu nih kayaknya. Emang gue juga kayak ngeganggu dia gitu. Udah tuh aku langsung kayak, aku istighfar, aku sholat ya kan, biar kayak nggak kebawa gitu loh Pak. Nah gak lama aku mulai ada pas itu nggak lama prepare besokannya pulang. Paginya itu kan pulang. Berarti sempat tidur. Sempat tidur sebentar. Paginya pulang. Nggak lama ini aku ngechat dong enggak deh, di rumah deh kalau nggak salah. Aku pulang, aku cerita ke mama, kok aku bisa kayak ngelihat gitu, apa emang ada keturunan atau gimana. Aku cerita tuh kepo, terus kata mama kayak ngeliat kayak gitu paling capek katanya gitu doang kan. Nah nggak lama aku cerita, aku pas tidur itu tuh aku mimpi Pak, aku diajak cewek cantik, tapi aku nggak lihat muka, cuman kayak dia di depan aku digandeng, dia pakai dress pink tinggi cantik, emang bener dari belakang tuh cantik. Tidur pas di mana di rumah? Pas tidur di villa. Di villa, pas habis mandi itu. Tidur di villa itu, aku tempat mimpiin kayak gitu emang. Nah nggak lama yang udah di rumah ini aku cerita ke mama dong, aku mimpi tidur. Pas tidur mimpi diajak cewek cantik ke jalan pergi gitu, digandeng. Nah mama aku juga ternyata mimpiin itu. Mimpinya kapan? Pas aku belum pulang. Mimpiin tuh. Berarti mungkin waktunya bersamaan. Nggak tahu, aku nggak paham deh tuh. Mamaku juga dimimpiin, aku diajak orang pergi cewek pakai baju dress pink juga, dan mamaku juga nggak kenal tuh siapa. Nah dari situ aku habis cerita. Gak lama tuh mamaku kayak tiba-tiba kayak dia ngomong gini, aduh mama badannya gak enak nih gitu, kayak lemas gitu kan. Nah langsung mamaku ke kamar, tiba-tiba kayak jatuh brek gitu, kayak orang pingsan tapi nggak pingsan, kayak masih melek sadar gitu. Gak lama mikik dia sendiri, kayak suara kayak suara kuntilanak gitu, kayak ini gitu. Terus aku kayak, mama kenapa gitu kan. Aku tuh sempet kayak pernah diajarin sama guru atau siapa, aku lupa, kalau orang kesurupan kalau pencet ini dia suka teriak gitu kan. Aku pencet nih pas dekat jempol ini aku pencet, terus dia kayak sakit gitu. Nah berarti kan udah kayak nih di sini aku gitu. Dipanggil nih, dekat rumah aku ada orang pinter gitu kayak ibu-ibu tukang urut, dipanggil dia ke rumah aku. Nggak lama dipanggil, datang. Pas datang itu, kenapa kata tukang urutnya gitu kan, itu mama gitu, cuman ngomong kayak gitu doang Pak. Ya udah biarin, udah tuh diurut biasa, diurut biasa. Tatonya dipencet di pinggang ini, mama tuh langsung teriak kayak ampun gitu. Tapi suaranya masih suara mama lo? Apa? Masih cuman suara mama tapi kayak cempreng, lebih suaranya lebih kayak muda dikit gitu loh. Kayak ampun gitu kan. Terus kayak aku juga kayak iseng, ini siapa, kata yang orang pintar itu, dia ngomong ini siapa gitu, aku suruh nanya. Terus kata dia gini, kamu udah ganggu saya, kamu udah bikin saya keganggu gitu loh, kayak dia ngomong gitu. Aku langsung kayak insting aku mikir, ini kayaknya gue senter
gitu Pak. Oh, yang dikali. Enggak, yang di nenek kayak di kali itu kan nenek-nenek. Ini yang aku center yang ikut nelan itu Pak. Oh, yang pas pertama berarti ya. Ini. Iya, makanya aku juga kayak berat banget ini jadinya aku. Apalagi tadi di sebelah ada yang ngasih kode. Waktu lo nyenter itu belum. Waktu lo nyenter itu nggak kelihatan antara pink atau putih nggak? Enggak, Jelas, emang kayak sama. cewek. Aku kan berbalik gitu kan, kayak ngeliat dia terbang kayak cuma kayak bengong doang gitu Pak. Cewek emang itu sih, menurut aku emang itu. Nah, terus aku langsung ngomong, emang ngegangguin apa? Aku tanya dong mama aku. Iya, kenapa kamu nyenter sembarangan? Jadi orang sopan, etikanya dijaga katanya gitu. Dia ngomong kayak gitu. Aku langsung, oh aku minta maaf, soalnya aku orangnya kayak penasaran. Oh maaf kalau ngerasa keganggu. Terus kata dia, aku lagi enak-enak diem di situ. Ternyata tuh di belakang itu kayak kebun kosong gitu Pak. Ada gitu. Nah pas dia ngomong gitu. Dia ngomong gitu mama aku. Lagi enak-enak di situ. Lagi enak-enak di situ. Emang awalnya itu aku ini kok tinggi lama-lama, makanya pas sengaja tuh aku center kan. Udah tuh. Gak lama itu aku bilang, kenapa mama yang dirasukin? Kan aku yang ngeganggu, aku gituin kan. Aku nanya tuh kalau dia. Iya kata dia gitu. Abis mama badannya enak, dingin, adem, apa sih, anget kata dia. Gitu. Badannya enak anget. Kata dia gitu. Postur mama lo lebih berisi dari lo kali. Oh berarti kalau orang kurus kayak gue mungkin orang setan nggak suka. Kurang tahu sih kalau saya soal itu. Ulfa ketawa aja. Ini sebelah kita lagi ada Ulfa lagi kerja. Kita emang sengaja pas lagi kerja. Nah nggak lama itu udah tuh aku bilang, mama aku ngomong kayak gitu, ya udah kata orang pintar pulang deh daripada nanti disakitin gitu kan. Terus aku langsung kayak, mama aku langsung diam. Akhirnya dia kayak, ya udah gue pulang tapi anterin gue kata dia gitu. Waduh. Kok minta dianterin, kan datang sendiri. Enggak, orang ngikut kok sama itu gitu. Dia gini ngelirik aku gini gitu kayak serem banget gitu kan. Terus aku langsung, emang diajak aku gitu kan. Aku juga demen bercanda aku gitu. Emang diajak aku gitu. Terus kata dia, pokoknya aku mau pulang kata dia gitu. Terus ditanya sama orang pintar, emang ngapain kesini? Aku mau minta tolong kata dia gitu. Terus aku kayak, aku keringet juga tuh Pak, keringetan. Kayak takut juga sih sebenarnya. Terus kata dia gini, aku minta tolong, emang kenapa? Kata dia gitu, kenapa bisa di sana? Kata orang pintarnya itu kan. Iya kata dia, aku tuh dibawa sama laki-laki katanya. Jadi tuh dia tuh ini Pak, korban pemerkosaan gitu Pak. Sumpah itu kayak kayak miris banget. Aku tuh kan kayak perempuan, kayak langsung mikir, aduh ya ampun nih sumpah beneran gitu loh, gue yang kena dan dia ngikut gue gitu loh Pak. Iya kata dibawa 3 laki-laki gitu deh, pokoknya 2 laki-laki, dia ditinggal di sana, dibunuh, diperkosa dibunuh. Dia cerita kayak gitu, bener-bener kayak mama aku tuh kayak nangis, kayak lusuh banget badannya, kayak didudukin kan sama orang pintarnya itu. Kayak akhirnya udah aku mama aku keluar, aku ke kamar belakang. Kamar aku kan di rumah ada 2 kan, di depan sama di belakang. Nah aku ke kamar belakang ini, niatnya itu mau makan kan. Nah aku duduk dulu main HP, nggak lama aku gini, orang pintar lagi ngobrol sama mama, udah sembuh. Terus aku langsung sembuh itu udah pergi akhirnya kan. Ya udah pergi deh pulang, nanti dianterin pakai Al-Fatihah, dianterin, mau dia keluar. Ternyata nggak keluar, nggak pergi jauh. Nah, cuman keluar dari mama. Keluar dari mama. Terus aku dingin ininya nih, pundak aku. Terus aku gini, aku juga urut deh, ngeri masih ada, aku gitu kan. Bener nih, aku pindah ke kamar belakang, orang pintar ke kamar belakang. Aku diurutin, udah tuh aku biasa aja diurut, kayak udah badan aku enteng. Nggak lama pas dipegang tangan atau kepala gitu atau di sini apa di dekat leher, aku langsung nggak tahu itu aku bukan kayak gitu, kayak ngau. Berarti kejadiannya sama kayak pas di mama diurut. Tapi mungkin dia ngomong lagi gitu. Aku di leher atau enggak di pinggang, aku juga lupa sih Pak. Kejadian itu udah lumayan lama. Nah nggak lama aku kayak gitu, udah habis kayak gitu. Berarti lo antara sadar dan nggak sadar. Aku gini, kok badan udah enteng kok makin berat gitu kan. Nggak lama kemudian diginin sama orang pintarnya, kok masih di sini gitu. Ternyata dia masih mau ngerasain aku. Nah nggak lama aku kayak gitu, mata aku, kata orang, aku diceritain nih pas aku udah sadar itu, aku diceritain sama almarhum kakak mama, karena dia yang megangin aku. Jadi pas aku lagi jadi kakak mama aku waktu itu masih hidup. Masih ada. Nah terus aku dipegangin sama dia, jadi dia tahu ceritanya semua aku pas kesurupan. Aku kan nggak sadar ya Pak, aku diceritain. Tangan aku nih ngerengkem gini, nggak mau lepas.
Terus kayak aku udah disuruh keluar, aku nyekek diri aku sendiri, dan dan setan itu ngomong, aku mau ngajak dia buat nemenin aku gitu. Kalau aku nggak apa namanya, kalau nggak ditarik sama orang pintar itu pas lagi diurut, maksudnya tangan aku ditarik nih, dipegangin gitu 2 orang, aku nggak tahu sih nyawa aku masih ada apa enggak gitu, karena emang bener-bener aku pas sadar itu sakit banget Pak, itu leher aku bener-bener Berarti kayak dia butuh teman, kesepian. kayak leher aku tuh kayak bener-bener sakit banget. Udah tuh aku langsung kayak Iya, iya. udah deh, pas udah kayak gitu udah cerita dari situ, dibilang sama orang pintar kan, kamu keluar deh kata dia gitu kan, digituin. Aku diceritain gitu, ya udah saya keluar, tapi saya mau anak ini ikut, jangan, kasihan dia kan udah minta maaf, udah maafin, ikhlasin, udah beda alam, digituin dia Pak. Akhirnya udah dia keluar, dan aku tiba-tiba kayak gimana sih, kayak udah nggak lemes, sadar tapi kayak masih mau nyender, mau lemes. Dan di situ udah selesai sih. Nah dari situ mulai deh aku kayak ngerasain hal-hal. Berarti itu hal apa, penampakan pertama ya. Tapi sampai sekarang dia nggak pernah nongol lagi kan? Enggak, cuman ada temen-temennya yang mengikuti diriku. Nanti kita ceritain lagi. Berarti intinya dia itu berawal dari tragedi kali ya? Iya mungkin. Aku sih kayak agak miris juga sih Pak. Bener-bener miris. Tapi dia masalahnya ngajak lo juga, nah itu yang bahaya ya. Itu dia kayak gitu, karena dia sempat yang, aku lupa, dia sempat yang pas mama aku dirasukin, dia ngomong gini, aku tuh udah sering ngajak orang buat kayak gini, aku sering ngikutin orang, tapi mereka pada nggak mau, kalian tuh pada jahat, aku tuh kedinginan sendiri di sini gitu loh, kayak kesepian sendiri, aku sakit, kata dia gitu. Kalau di film-film horor mungkin penasaran, ketahan gitu kali. Dia tuh kayak gini Pak, gue pengen mayat gue tuh di ini apa namanya, dengan layak gitu. Mungkin nggak ditemuin juga kali ya. Mungkin aku sih nggak cerita ke itu karena aku takut juga itu sih. Tahun berapa Kak kira-kira? 2000 berapa, aku masih SMK kelas 2, itu 2013 berarti kalau nggak salah. 2013 masih SMK kelas 2. Kelas 2. Tapi kejadian dia itu nggak tahu deh, dia nggak cerita dia kapan, cuman dia bilang udah lama, itu doang sih Pak.